Soal kasus SMAN1 Adonara Timur, pendengar. Ini terdapat kontroversi pengeluaran siswa di SMAN1 Adonara ya. Kita akan mengetahui seperti apa tanggapan ataupun solusi yang dikeluarkan oleh Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur. Di ujung telepon kami sudah bersama Pak Maximus Masankian SPD GR. Selamat pagi. Selamat pagi Bu, selamat Pak pagi. Masan, ya. Salam sehat Pak. Siap, salam sehat. Baik, Pak Masan, ini terkait dengan PGRI Flores Timur angkat bicara ya soal kasus SMAN1 Adonara Timur. Ini sebenarnya alasan apa nih terjadi dikeluarkan kedua siswa dari SMAN1 Adonara Timur ini, Pak Masan? Baik, terima kasih Bu. Tentu untuk kronologi berkaitan dengan persoalan ini, lebih tepatnya itu akan diceritakan secara utuh dari pihak SMA Negeri 1 Adonara Timur. Ya. Yang dari PGRI memberikan respon, itu mencermati dari pemberitaan media dan juga data yang kami himpun dari SMA Negeri 1 Adonara Timur, dalam hal ini melalui Wakil Kepala Sekolah Hubungan Masyarakat atau Humas. Jadi yang kemudian siswa ini dikeluarkan karena memang itu mereka mengacu pada tata tertib mereka, tatib mereka di sekolah, di mana ada kasus perkelahian ya antar siswa di sekolah. Perkelahian berawal dari Yosep, salah satu siswa dari SMA Negeri 1 Adonara Timur ini melempari Yohanes dengan kemasan es yang masih ada isinya. Yohanes tidak membalas, tetapi oleh tumpahan es tersebut, Yohanes melap atau mengeringkan tangannya itu pada tasnya Yosep. Dan Yosep secara spontan langsung memukuli Yohanes sehingga memar dan terlihat biru tepat di bawah kelopak mata sebelah kanan. Lanjutan dari proses ini secara singkat bahwa akhirnya masalah diselesaikan. Namun dalam proses penyelesaian, orang tua Yohanes ini datang ke sekolah dan sempat memukuli pelaku, dalam hal ini Yosep. Proses sampai dia memukuli ini juga berdasarkan keterangan yang kami ambil itu, setelah berhadapan dengan guru wali kelasnya, orang tua Yohanes ini keluar di halaman sekolah dan penasaran siswa siapa yang memukul anaknya, dan setelah diberitahu identitasnya, ternyata mereka masih hubungan keluarga dekat. Jadi Yosep dan Yohanes ini punya orang tua itu hubungan darah, hubungan keluarga dekat. Jadi orang tua Yohanes ini yang anaknya menjadi korban tadi itu, ini saya punya keluarga ini, saya bina dia sedikit dulu. Jadi di sekolah itu orang tua Yohanes yang korban tadi itu, orang tuanya sempat menampar Yosep. Dan dalam waktu itu, dalam waktu yang juga cukup cepat, korban Yohanes tadi itu juga sempat memukuli Yosep bersamaan di sekolah, sehingga dari persoalan ini mengacu kepada tatib mereka, siswa dua-duanya ini dikeluarkan. Terdahulu Yosep diputuskan untuk keluar, lalu desakan orang tua Yosep melihat orang tua Yohanes juga datang di sekolah dan sebagainya, akhirnya diputuskan untuk dua-duanya dikeluarkan. Hanya saat ini menjadi polemik itu adalah karena mereka mengacu pada tatib, di mana skor maksimal 100 itu dinyatakan keluar. Yosep dalam kasus ini sudah memenuhi angka 100 itu berdasarkan tatib. Yohanes dengan kasusnya hari itu skornya 75, itu berdasarkan informasi dari sekolah kepada orang tua Yohanes. Tapi selang beberapa hari dia melalui informasi dari wali kelas ke anak Yohanes ini bahwa Yohanes juga dikembalikan karena turut berkelahi atau turut mengukuli Yosep di sekolah itu. Jadi yang menjadi polemik di sini adalah soal di satu sisi penerapan tatibnya sangat tegas, tapi di sisi lain khusus untuk Yohanes ini skornya kan masih 75, artinya ada 25 skor ini ya
dari mana menambahkan sehingga kalau memang mengacu kepada tatib begitu. Baik. Itu mungkin singkat di awal saya sampaikan. Untuk kronologisnya seperti itu ya. Nah, dari pihak Iya. PGRI sendiri memfasilitasi atau mediasi antara pihak sekolah, siswa, dan juga orang tua untuk mencari solusi yang lebih baik ya sebelum sejauh ini seperti apa nih Pak Masan? Jadi sejauh ini komunikasi kami itu dengan awalnya orang tua yang menelpon ke kami. Jadi begini, Baik. kalau kita melihat dari posisi kasus ini, maka kalau sebagai organisasi profesi PGRI itu dia posisinya harus di sekolah, di kepala sekolah, di guru untuk bisa ya semacam memberikan informasi atau argumentasi untuk di posisi sebagai gurunya. Namun setelah kami mencermati bahwa kami juga tidak bisa serta-merta memberikan semacam informasi atau argumentasi yang di pihak guru atau di pihak sekolah semata, karena ini tentang tanggung jawab pendidikan. Kita bisa harus secara rasional melihat mana yang mesti kita harus sampaikan, dan pada posisi kasus ini memang kami sedikitnya memberikan semacam saran kepada SMA Negeri 1 Adonara Timur bahwa perlu ada refleksi berkaitan dengan keputusan ini, sehingga dari telepon orang tua Yosep, orang tua wali Yosep, kami terima informasi itu dan kami sempat merespon bahwa kenapa siswa sampai langsung dikeluarkan. Baik. Ternyata penjelasan dari SMA Negeri bahwa skor tadi. Dari orang tua Yohanes juga berkomunikasi dengan kami, dari sekolah juga berkomunikasi dengan kami. Sikap PGRI itu jelas bahwa berkaitan dengan anak-anak di sekolah itu, kami harapkan untuk tidak boleh ada pernyataan begini, siswa dikeluarkan. Menurut kami, untuk penerapan kurikulum Merdeka Belajar saat ini, tidak lagi mengenal tatib. Yang ada itu adalah kesepakatan belajar, keyakinan kelas, kesepakatan sekolah, dan yang digarisbawahi di sini adalah yang namanya kesepakatan di sekolah, tidak bisa guru sendiri duduk menyusun, lalu anak-anak menjalankan, tidak bisa. Anak-anak harus dilibatkan juga dari awal soal penyusunan ini. Bahwa kemudian keyakinan kelas, budaya positif ya, keyakinan kelas, kesepakatan sekolah itu belum dilakukan di sekolah ini, minimal tata tertib yang disusun itu wajib melibatkan siswa. Dan tentang skor ini sendiri, hemat dari PGRI itu adalah skornya tidak hanya dengan naik saja, tetapi misalnya si A melakukan satu kesalahan, dapatlah skor taruhlah 20. Dalam perjalanan dia punya satu prestasi, dia punya ada satu keterampilan baik, skornya itu bisa dikurangi dari hal positif yang dilakukan itu. Maksud saya begini, kita tidak bisa melihat dari sisi negatifnya saja, tapi juga melihat sisi positif untuk diapresiasi. Cara apresiasinya adalah bisa mengurangi skornya. Itulah yang namanya pembinaan di sekolah. Jadi skor itu tidak hanya tambah, seolah-olah kita hanya mau melihat siswanya kurangnya di mana ini, tapi kita lupa lebihnya itu. Itu yang kami PGRI melihat secara utuh, untuk tidak saja harus membela guru dalam posisi ini, tetapi secara dunia pendidikan kami melihat ada hal yang mesti kami kritisi, dan itu kami tidak bisa menipu diri soal ini begitu. Baik, apakah ada panduan atau standar tertentu nih Pak Masan yang harus diikuti oleh sekolah dalam menangani pelanggaran tata tertib ini? Nah, lagi-lagi ya Bu, kita di dunia pendidikan ini mesti dinamis, jadi ada perubahan-perubahan regulasi, kita mengikuti, kita seirama dengan itu. Tata tertib ini kan itu pola lama, bukan berarti kita mengabaikan atau ini tidak bagus, tidak. Kalau diyakini sebagai satu hal yang bagus, oke. Tetapi secara prosedur mesti dilihat itu. Nah, tentang persoalan ini sendiri, kami juga belum tahu kira-kira shopnya di SMA Negeri 1 Adonara Timur itu seperti apa. Apakah dengan tatib itu lalu secara teknis seluruhnya itu teratur di dalam tatib itu juga kami belum ikuti. Tetapi dari kami PGRI, khusus untuk kasus pemukulan atau saling bertikai antara siswa, kami punya beberapa langkah yang mesti kami sampaikan. Di media juga kami menyampaikan itu. Yang pertama bahwa
jika siswa berkelahi tentu diamankan secara terpisah. Lalu setelah diamankan secara terpisah, wali kelas, guru bimbingan konseling, urusan kesiswaan itu berbicara untuk bisa mengetahui alasan dibalik persoalan itu. Lalu yang berikut pemeriksaan dan penanganan korban. Jika ada korban yang misalnya luka atau dan sebagainya, tindakan medis juga mesti harus segera dilakukan. Lalu yang paling penting berikutnya itu juga adalah sekolah kan sudah bisa mengetahui kira-kira anak-anak kalau berkelahi akan berlanjut bagaimana. Maka komunikasi dengan orang tua itu penting. Jangankan hanya komunikasi melalui media telepon, WA, tapi kalau misalnya memungkinkan datangi di dua rumah siswa yang bertikai ini, karena ini kan perkelahian, sangat berpotensi untuk terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan selanjutnya antara dua orang, antara dua kampung, dan seterusnya akan melebar seperti itu. Namanya kasus perkelahian kita tahu bersama. Sehingga penanganannya itu lebih ekstra serius. Jadi temui dua orang tua untuk menghindari apa? Menghindari adanya main hakim sendiri. Karena kalau anak-anak sendiri dibiarkan pulang dan melapor ke orang tuanya, bahasanya tentu berbeda. Dan yang terjadi ini kan apakah komunikasi dengan orang tuanya itu berjalan baik atau tidak, tetapi rupanya kan korban Yohanes punya bapak akhirnya datang di sekolah dan terjadi perkelahian di situ. Jadi selanjutnya setelah ada penanganan komunikasi dengan orang tua, sudah sekarang masuk ke kepala sekolah, masuk ke dewan guru, lalu dirapatkan, bentangkan tata tertibnya. Lalu kalau dibuatkan skor, lakukan sort itu secara objektif. Jangan lupa hanya melihat secara skor dan tatibnya saja, tapi penugasan untuk pendampingan, bimbingan untuk anak itu juga harus berjalan supaya psikologi mereka itu juga bisa stabil. Ada pengawasan lanjutan. Lalu betul-betul diupayakan supaya ada proses damai dan meyakinkan bahwa kalau misalnya ada hal yang sama terjadi, itu peluang tegas, peluang sanksi lebih tegas dari situ. Jadi kami dari PGRI itu memang keputusan untuk seorang anak di sebuah lembaga pendidikan itu menjadi mutlak kewenangan sekolah. Tapi juga tidak bisa dilarang kita yang dari luar untuk memberikan pandangan sehingga memperkaya, sehingga memberikan unsur objektivitasnya. Dan di SMA negeri ini kan dalam kasus kemarin kan langsung dikeluarkan, tidak ada upaya yang lain, dan itu yang menurut kami punya pandangan lain itu. Baik, tentunya dari kasus yang ada ini dampak psikologis ini pasti ya, perlu dampingan seperti yang Anda sampaikan. Kemudian program dukungan yang disediakan oleh PGRI untuk siswa yang berada dalam situasi seperti ini apa nih yang dilakukan, Pak? Jadi begini Bu, memang PGRI itu punya kewenangan terbatas. Tugas dan programnya itu juga sebenarnya lebih banyak kepada guru-guru. Untuk kasus yang ini sebenarnya kepedulian secara moral saja. Baik. Dan saya hampir tiap hari itu berkomunikasi dengan orang tua dari dua belah pihak, lalu juga dengan sekolah, masih sebatas seperti itu. Yang mana kami menyampaikan bahwa di sekolah mesti mereka mencermati aturan dengan baik. Kami juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur kemarin dan beliau juga sudah respon. Kami menyarankannya begini Bu, kalaupun ada anak-anak yang melakukan kesalahan di sekolah, kalau bisa itu sebagai pendidik, tenaga kependidikan kita seragam bahwa tidak boleh ada diksi siswa dikeluarkan. Jadi kalau dia punya kesalahan, itu dilakukan pembimbingan secara berkelanjutan. Toh kalau pada akhirnya memang tidak bisa diurus sama sekali, waktu yang tepat atau timingnya yang pas itu adalah di saat kenaikan kelas. Jadi anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang tidak bisa diatur, dia punya timingnya itu di saat kenaikan kelas, dua kali dalam 1 tahun atau tiap 1 kali dalam 1 semester. Jadi nanti saat dikenaikan kelas, dia mendapat sanksi di situ. Mohon maaf, dengan akumulasi nilai yang ada, akumulasi sikap yang ada yang terekap, maka kami kembalikan kepada orang tua sambil juga memberikan surat pindah untuk bisa dibina atau dijaga di sekolah yang lainnya. Mudah-mudahan di sekolah yang lain, lingkungan yang baru, teman yang baru, guru-guru yang baru, anak bangsa kita ini bisa berubah di sana.
Baik. Itu menurut saya lebih tepat ketimbang dalam perjalanan dia dipotong nasibnya dengan bahasa dikeluarkan. Dikeluarkan itu sakit sekali untuk seorang Hmm, anak seusia betul. mereka. Nah, itu yang mau kami sarankan itu. Jadi Baik. sebuah lembaga pendidikan itu tidak ada aturan satupun yang mutlak yang menyatakan bahwa dari pihak yang luar tidak bisa memberikan saran. Saran pikiran itu menurut kami baik untuk perkembangan ke depannya. Jadi kami PGRI memang punya batasan. Yang ini kan harusnya kan dinas Pendidikan. pendidikan Oke. memberikan respon yang tahapan-tahapan lanjutnya seperti apa. PGRI sebenarnya pada kasus ini hanya secara moral saja, Bu. Karena kami juga tidak bisa melangkah lebih jauh sampai harus turun langsung Oke. mendampingi anak ke sekolah dan sebagainya. Baik. Itu tidak Tugas. sementara tidak sampai ke sana. Tapi komunikasi yang kami bangun, pikiran-pikiran yang kami berikan ya masih sebatas itu. Karena kalau kasusnya terjadi di guru yang mana kami harus advokasi, itu benar-benar kita advokasi. Tapi Baik. sementara ini kami sedang tidak berpihak pada apa dari guru atau dari sekolahnya dengan mencermati persoalan ini bahwa kita juga mesti objektif memberikan dukungan moral kepada teman-teman orang tua, wali yang anak-anaknya diperlakukan seperti ini. Dan Baik. kami tidak memaksakan kehendak juga kalau memang sekolah punya keputusan seperti Mhm. itu. Kami hormati, tapi usul saran pandangan lain ini tentu menjadi perhatian ke depan. Baik, kita berharap bahwa kasus ini ya ke depannya tidak terjadi lagi ya. Selalu ada solusi yang baik ketika kita saling mendengarkan seperti itu ya Pak Masan ya. Iya, menurut Oke, saya itu Bu. Kita baik. mesti saling mendengarkan, bicara dari hati ke hati, komunikasi yang baik, menciptakan iklim sekolah budaya positif itu juga mesti diterapkan. PGRI di bulan-bulan Mei, Juni, Mhm. Juli kemarin itu kan banyak kegiatan tentang budaya positif ini. Jadi apakah teman-teman terlibat atau tidak, ikut berpartisipasi atau tidak, saya pikir penting kegiatan-kegiatan edukatif itu Oke. untuk memperkaya kita dan ada pembaharuan-pembaharuan di sekolah gitu. Baik, terima kasih Pak Masan untuk waktunya pagi ini. Ya, terima kasih Bu. Selamat Terima kasih. pagi. Selamat pagi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja bersama kita Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur, Maximus Masan Kian SPD GR. Pendengar ini sudah menjelaskan ya terkait dengan kasus yang dihadapi ya di sekolah SMAN 1 Adonarah Timur, di mana seperti yang dijelaskan tadi ya bahwa berdasarkan kurikulum Merdeka Belajar, sekolah tidak lagi menggunakan tata tertib ya, melainkan penerapan budaya positif, yakini kesepakatan belajar atau keyakinan kelas dan juga keyakinan sekolah, pendengar RRI. Dan kurikulum Merdeka Belajar ini yang diterapkan di saat ini tidak lagi gunakan tata tertib ya. Jika belum diterapkan kepada sekolah tersebut, maka tatip harus disusun ya bersama siswa agar siswa-siswi juga mengetahui ya seperti apa hasil dari tata tertib yang disusun oleh sekolah yang bersangkutan. Baik pendengar, selepas ini kita juga akan kembali ya dengan topik wawancara kedua kita yang akan hadir sesaat lagi terkait dengan 149 desa di Manggarai Barat ya, capai target deklarasi stop BAB sembarangan. Dan nanti kita juga akan berbincang bersama Kepala Dinas Kesehatan Manggarai Barat, Bapak Adrianus Ojo.